warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Fatoni dengan NIM 132025148 dari program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Al-Islam Muhammadiyahan 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai tema yang saya ambil, yakni tentang pengertian Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, terlebih dahulu kita pahami apa itu Al-Quran. Definisi Al-Quran yakni kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Fungsi utama Al-Quran yakni sebagai petunjuk hidup, sebagai pembeda antara yang benar dan salah, dan sebagai sumber hukum dalam agama Islam. Lalu terdapat 4 kandungan pokok dalam Al-Quran, yakni yang pertama akidah tentang keimanan, yang kedua ibadah tentang tata cara sholat, puasa, dan haji, yang ketiga akhlak, yakni tentang etika dan moral, dan yang terakhir muamalah, yakni tentang hukum sosial dan hukum ekonomi. Selanjutnya masuk ke materi yang pertama, yakni tentang pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qira'a yang artinya membaca dan bacaan. Dengan demikian, Al-Quran berarti bacaan yang mulia. Sedangkan secara istilah terminologi syariat, Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya masuk ke dalam materi yang kedua, yakni tentang As-Sunnah. Menurut ulama hadis, As-Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, mulai dari qauliyah, yakni perkataan, fi'liyah, yakni perbuatan, hingga taqririyah, yakni persetujuan. Kedudukan As-Sunnah ialah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, dan fungsi utama As-Sunnah yakni menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum seperti tata cara sholat dan haji. Dan materi yang terakhir yakni tentang ijtihad. Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata ijtihada yang berarti bersungguh-sungguh atau berusaha keras. Terdapat 2 proses ijtihad, yakni yang pertama analisis masalah hukum, yang dimana ini adalah tahap awal para ulama untuk menelaah dan memahami isu-isu yang muncul dalam masyarakat untuk menentukan hukum yang sesuai. Yang kedua, penggunaan kemampuan intelektual, yang dimana dalam tahap ini melibatkan analisis kritis dan penggunaan pengetahuan untuk menjawab masalah hukum dengan cara yang tepat dan relevan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang penampilanku juga rupa